Oke, kembali lagi. So, kita sama-sama doa terlebih dahulu ya, sebelum kita mulai sesi selanjutnya. Yuk, sama-sama kita berdoa. Tuhan, thank you buat hari ini. Kami mengucap syukur sekali Bapa, kalau kami kembali lagi, kami pengen mendengar ya Tuhan. Sehingga kami tetap antusias ya Tuhan, kami bisa fokus dengan sesi selanjutnya Tuhan. Kau berkati pembicaranya juga ya Bapa, dan kami mau ya Tuhan menyiapkan hati kami yang terbaik ya Tuhan, sehingga kami menangkap apa-apa saja yang informasi yang akan diberikan nanti ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap berdoa sama katakan amin. Oke, halo teman-teman, masih semangat semuanya? Jadi saya perkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Diki. Saya tamatan S1 Umpri ya, manajemen juga. And then bagi teman-teman, please yuk saya ajak buat teman-teman bisa on cam, terus boleh pakai video background-nya yang sudah dibagikan. Supaya kita dan pembicara itu bisa nampak ya wajah-wajah kita, nggak cuma dia bicara sendiri, tapi kita sama-sama menghargai pembicara yang ada nantinya. Oke, jadi sekali lagi diimbau untuk semua bisa on cam ya. Selanjutnya, nah, saya mau ingatkan kembali untuk lembar soal itu harus di-print out. Jadi kenapa harus di-print out? Karena nanti lembar soal itu nggak bisa kita digital. Kita harus print out supaya kita bisa isinya dan itu agak rumit sih dan ada pola. Tapi tenang nanti bakal diarahi seperti gimana dan diingatkan juga hari Minggu bawa pen, penggaris, dan lembar printnya tentu saja ya. Itu aja sih. And then buat teman-teman juga yang sudah hadir di tempat ini, kalian boleh isi form absensi yang akan dibagikan oleh panitia. Jadi jangan sampai kalian lupa ya isi form absensinya. Itu penting banget buat data kita nantinya. Nah, terus selanjutnya, nggak usah basa-basi lagi ya, saya akan jelaskan profil pembicara kita hari ini, yaitu Reta. Nama lengkapnya itu Reta Puji Ulina Manik, SH, Sarjana Hukum. Jadi Reta ini adalah lulusan S1 Sarjana Hukum di Universitas Sumatera Utara. Selama kuliah itu dia aktif di organisasi jurnalis kampus dan berbagai kegiatan kampus lainnya. Dan ia juga lulus di tahun 2015 dengan konsentrasi hukum internasional yang mengambil topik mengenai ASEAN sebagai judul skripsi. Wah, keren banget ya. Jadi nggak usah tunggu lama-lama, saya persilakan buat Reta untuk bisa ready menjelaskan jurusannya. Waktu dan tempat saya persilakan, Reta, silakan. Oke, halo semuanya. Halo semua yang hari ini ikut di Finding Major ini pastinya adalah orang-orang yang akan masuk kuliah atau menjelang masuk kuliah dan pasti lagi kepikiran mau jurusan apa, terus mau kuliah di mana, terus kita mau mungkin mau ada yang kuliah keluar kota gitu, atau ada yang mau kuliah keluar negeri juga gitu ya. Nah, jadi hari ini aku dapat kesempatan untuk bahas soal Fakultas Hukum, jadi jurusan yang pernah aku ambil sekitar berapa tahun yang lalu ya, aku udah lulus tahun 2015, masuk tahun 2011 gitu. Nah, jadi aku ambil Fakultas Hukum di Universitas Sumatera Utara, aku kuliah selama 4 tahun, 2015 lulus. Nah, jadi apa aja sih kalau misalnya teman-teman mau tahu nih, kita nih ambil Fakultas Hukum mau belajar apa sih gitu di dalam, terus nanti lulusannya bakal kerja di mana, bakal 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 kerja di mana, sorry ya, bakal kerja di mana dan bakal mempelajari apa gitu. Nah, jadi aku bakal bahas satu persatu. Teman-teman pasti tahu ya Fakultas Hukum ya, ini salah satu fakultas yang cukup populer dari zaman orang tua kita sampai hari ini. Terus kalau teman-teman juga perlu tahu, Fakultas Hukum itu salah satu ilmu paling tua di dunia. Jadi selain populer, terus ilmu paling tua, di samping selain daripada kedokteran gitu. Jadi di semua universitas Indonesia atau semua universitas di luar negeri rata-rata ya pasti ada jurusan hukum, ada fakultas hukum, kedokteran dan fakultas ekonomi. Itu tiga fakultas yang cukup tua gitu. Jadi setiap kampus pasti punya rata-rata tiga jurusan ini di mana-mana. Nah, ini jurusan yang sudah ada bahkan dari zaman nenek moyang kita sampai hari ini. Kenapa? Karena Fakultas Hukum ini ilmu yang sangat dibutuhkan
oleh semua orang di semua zaman dan semua generasi. Jadi aku dengan bisa percaya diri bilang sih ini ilmu yang tidak akan pernah mati gitu. Jadi kalau mungkin gitu generasinya kita tuh tertarik dengan ilmu-ilmu lain yang baru muncul gitu di zaman-zaman kita ini. Jadi ada beberapa ilmu yang mungkin tidak muncul di zaman orang tua, terus bakal baru muncul di zaman-zaman kita. Nah, tapi kalau ilmu hukum ini ilmu yang bakal terus ada gitu di sepanjang hidup kita sampai ke zaman nanti cucu-cucu kita itu bakal ada gitu. Next. Nah, jadi kalau misalkan nih teman-teman mau belajar atau masuk fakultas hukum, kira-kira karakter apa aja sih yang bisa masuk fakultas hukum gitu. Nah, yang pertama itu memiliki karakter menganalisa. Menganalisa ini maksudnya apa? Menganalisa ini maksudnya orang-orang yang suka menganalisa. Menganalisa tuh membedah ya. Bahasanya tuh kayak membedah suatu keadaan, membedah apa yang dia lihat, dia dengar, apa yang dia lihat, dia dengar atau yang dia tonton gitu. Misalkan teman-teman pergi ke suatu tempat gitu kan. Terus teman-teman menganalisa ini kita lagi di mana gitu, terus keadaannya gimana, terus peka dengan keadaan sekeliling, dengan atmosfernya, dengan suasananya, atau mungkin dengan kejadian yang berada di tempat itu. Nah, itu karakter yang menganalisa. Terus pola pikir yang cukup kritis. Pola pikir yang cukup kritis ini maksudnya eh, kalau misalkan contoh nih ya, dapat satu pernyataan, kita nggak langsung iya aja, terus kita mempertanyakan kenapa bisa kayak gitu. Nah, itu kira-kira sih gambaran dari pola pikir yang cukup kritis. Terus tidak malas untuk membaca. Nah, kalau ini terus terang aku bakal bilang ke semua teman-teman yang masih SMA yang akan kuliah, kalau misalnya kita mau masuk fakultas hukum gitu, teman-teman nggak boleh males baca. Aku bukan bilang menghafal ya, karena baca dan menghafal itu dua hal yang berbeda. Kebanyakan orang-orang yang mau ambil fakultas hukum itu mengira bakal menghafal undang-undang, atau biasanya banyak anak-anak teen gitu yang berpikir bahwa kalau mau masuk fakultas hukum kita bakal menghafal undang-undang. Enggak ya, kita nggak akan pernah bisa menghafal undang-undang, itu nggak akan mungkin gitu. Nggak mungkin undang-undang yang ada ribuan pasal terus kita hafal. Nggak ada. Bahkan orang yang berprofesi pun itu masih pegang undang-undang. Mereka masih pegang undang-undang sambil bekerja, kayak lawyer, jaksa, dan segala macam. Nah, mungkin karena jam terbang yang cukup tinggi, akhirnya mereka hafal. Jadi kita bukan menghafal ya, membaca. Jadi suka baca. Kenapa? Karena ya jelas ya, hukum itu kan ilmu sosial ya, itu ilmu sosial dan pasti perlu banyak baca buku, perlu banyak menganalisa perkara, perlu banyak juga termasuk menganalisa berita gitu ya. Update hukum terbaru yang ada di Indonesia, peraturan dari pemerintah, terus juga ilmunya ya rata-rata dalam buku semua gitu, selain daripada mungkin nanti ada prakteknya juga gitu di fakultas hukum. Nah, tapi tetap gitu, kita harus suka baca gitu, harus suka baca. Nah, sepanjang aku kuliah 4 tahun pun, aku tuh pasti pernah ke perpustakaan gitu, bahkan hampir setiap semester ke perpustakaan baca buku gitu ya. Semua mata kuliah itu ya dibaca. Kalau nggak pernah baca, sama sekali nggak bisa, pasti nggak bisa jawab gitu. Nah, yang berikutnya punya kemampuan sosialisasi dan komunikasi yang baik. Nah, kenapa sih apalagi komunikasi. Komunikasi ini penting banget di dalam ilmu hukum atau bidang hukum. Kenapa? Kita tuh harus bisa menyampaikan pendapat kita secara lugas. Jadi harus bisa menyampaikan pendapat kita dengan jelas dan tegas gitu. Jadi kalau di dalam ilmu hukum ya, atau biasanya nih ya, banyak yang bilang orang-orang hukum tuh rumit sama kata-kata. Iya sih gitu. Karena buat mereka satu kata berubah dalam satu kalimat itu beda arti. Misalkan ya, belum makan sama nggak bisa makan. Itu dua hal yang berbeda. Belum makan atau nggak bisa makan. Jadi biasanya memang katanya gitu kalau lulusan hukum ngobrol ke mereka itu agak ribet gitu. Jadi kayak kalau nggak jelas mereka bakal pertanyain lagi gitu. Jadi memang kata-kata itu penting buat orang-orang yang kuliah di fakultas hukum atau yang akan kuliah di fakultas hukum. Harus bukan hanya menuliskan juga, tapi menyampaikan secara jelas. Nah, ini kebanyakan dari jurusan IPS. Aku kurang tahu sih perkembangan dengan sekolah sekarang gitu. Tapi kalau dulu di zamanku adalah dari IPA itu bisa ambil jurusan hukum. Jadi nggak harus yang dari IPS. Terus
aku juga mau kasih tahu ke teman-teman kalau misalnya memang udah tertarik nih fakultas hukum, terus melihat nih ada sekarang oh harus punya karakter menganalisa, pola pikirnya kritis dan lain-lain. Terus mungkin ada dari antara kita, ya aku suka sih baca, tapi komunikasi gue kurang baik, jadi nggak pede misalkan masuk fakultas hukum. Nggak apa-apa. Yang penting kita memang yakin dengan jurusan kita, bukan karena ikut-ikutan, terus kita memang suka gitu, terus kita cukup bisa menikmatinya nanti di menikmati masa kuliah nanti, nggak apa-apa. Nanti kriteria-kriteria ini bisa dibentuk dan dilatih ketika kuliah atau nanti tamat kuliah gitu. Yang penting ya jangan males gitu. Jadi jangan jangan langsung ciut gitu ketika aku kritis nggak ya? Kayaknya aku nggak kritis deh, udah lah nggak usah masuk fakultas hukum. Jangan gitu. Kan kuliah itu proses pembelajaran. Jadi kalau emang suka terus yakin, nggak apa-apa, masuk aja. Nanti di dalam bakal dibentuk lebih lagi. Terus saran nih untuk yang masuk fakultas hukum, bisa bahasa Inggris. Jadi pupuklah bahasa Inggris dari awal semester. Pasti teman-teman di sini ya rata-rata udah bisa ya bahasa Inggris. At least itu basicnya gitu. Nah, terus aku mau bahas apa aja sih yang dipelajari di Fakultas Hukum gitu. Next. Nah, oh ya, sebelum aku mau bahas nih, mau belajar apa aja di Fakultas Hukum, jadi aku mau cerita juga salah satu hal yang mungkin jarang diceritakan ke orang-orang gitu ya, jarang diceritakan ke anak-anak yang mau ambil Fakultas Hukum. Ternyata di dalam Fakultas Hukum itu ada juga jurusannya gitu loh. Nah, biasanya kan yang belum kuliah nggak tahu ya. Ya aku kasih tahu nih, ternyata di Fakultas Hukum itu ada jurusannya juga gitu. Nah, tapi tergantung dari universitas masing-masing gitu. Kalau misalkan di USU, contoh nih karena aku kuliah di USU, itu dari semester 6 baru ambil jurusan. Tapi aku dengar dari beberapa temen yang lain, ada universitas lain itu ambil jurusan itu di semester 3 gitu. Jadi lebih dulu. Itu nggak masalah sih. Jadi ada 6 jurusan di Fakultas Hukum. Yang pertama hukum tata negara, hukum perdata, hukum pidana, hukum internasional, dan hukum ekonomi. Ini jadi jurusan-jurusan yang populer dan biasanya bakal selalu ada di setiap universitas gitu. Apalagi perdata dan pidana. Nah, tapi ketika nanti kita lulus, kita nggak akan dibilang sarjana hukum tata negara. Ya enggak, sarjana hukum. Kita nggak akan dijelasin di ijazahnya kalau kita ini sarjana hukum internasional. Tetap semua disamaratakan, sarjana hukum. Cuman selama nanti kita kuliah, ada beberapa semester kita dapat kesempatan untuk mempelajari satu jurusan secara detail atau secara spesifik gitu. Nah, beda. Tapi kalau pertanyaannya nih, jurusan ini bakal kita pelajari nggak semuanya? Bakal dipelajari gitu. Jadi di semester 1, 2, atau semester 3, semester 4 sebelum penjurusan, sebenarnya kita udah belajar semua jurusan ini, tapi secara general. Misalkan nih contoh, kan tadi teman-teman udah tahu ya, aku ambil jurusan hukum internasional gitu. Tapi dari semester pertama, kedua, dan ketiga, aku udah belajar hukum tata negara, perdata, pidana, bahkan hukum internasional sendiri, termasuk juga hukum ekonomi. Tapi hanya generalnya. Nah, sampai nanti di semester 6, fakultas akan memberikan pilihan, mau masuk jurusan apa nih gitu. Aku ambil jurusan hukum internasional. Dan ketika aku ambil jurusan hukum internasional, aku akan pelajari hukum internasional secara mendetail gitu, secara mendetail. Nah, pasti teman-teman penasaran ya, ini kira-kira belajar apa sih? Mungkin ada yang sudah pernah dengar, ada yang mungkin masih merasa asing. Jadi aku bakal kasih tahu secara nggak terlalu kompleks ya, nggak terlalu detail banget. Tapi aku bakal kasih tahu secara garis besar bakal belajar apa aja. Kalau hukum tata negara itu lebih ke pemerintahan. Jadi lebih ke kita lebih bahas hukum yang berlaku di dalam pemerintahan gitu. Nah, kalau hukum perdata itu hukum privat. Contoh ya nih bahasa sederhananya, misalkan kayak hutang piutang gitu. Terus kalau hukum perdata kita bicara soal hak asuh gitu. Terus ada bicara juga mungkin hukum perkawinan di Indonesia ada, terutama untuk orang-orang yang beragama Muslim itu ada hukum perkawinannya sendiri. Kalau hukum pidana itu hukum publik, misalkan kita bicara soal kasus pencurian gitu, kasus perampokan, terus misalkan kasus apa lagi ya, misalkan kasus perusakan nama baik yang pasti teman-teman sering dengar ya, artis-artis gitu.
Kalau hukum internasional itu hukum yang mengatur antara satu negara dengan negara lain. Jadi kita bakal bahas peraturan-peraturan apa aja sih yang dikeluarkan terutama oleh PBB. Karena PBB itu kan membernya negara-negara ya. Jadi sering banget nih ada satu hukum misalkan mengatur soal hukum perang gitu atau eh, soal hukum angkasa gitu. Ada loh itu bahas hukum angkasa misalkan kayak di Indonesia ada hukumnya gitu. Kalau misalnya pesawat Indonesia lewat daerah daerah mana gitu atau mau ke Amerika itu ada hukum yang mengatur gitu loh. Jadi memang hukum tuh ada di mana-mana. Nah, sorry. Terus next itu ada hukum ekonomi. Hukum ekonomi itu bahas tentang ya perekonomian lebih ke perdagangan internasional gitu. Terus bahas soal apa lagi ya? Misalkan jual beli gitu, tapi lebih ke global gitu. Bukan jual beli misalkan antara satu perusahaan dengan konsumen yang enggak gitu. Terus next, jadi itu kira-kira konsentrasi atau jurusan yang ada di Fakultas Hukum dan belajar apa aja sih di Fakultas Hukum gitu. Kita belajar pengantar ilmu hukum. Terus ini nama-namanya ya, pengantar ilmu hukum tuh lebih ke bahasa sederhananya sejarah hukum. Jadi gimana sih hukum itu lahir di dunia ini? Kok bisa ada hukum, ada peraturan yang mengatur gitu kan? Nah, terus ada yang namanya pengantar ilmu hukum Indonesia. Nah, makanya that's why kalau kita mau ambil jurusan hukum, S1 hukum, teman-teman itu nggak bisa ambil di luar negeri. Itu wajib di negara masing-masing. Kalau misalnya ke Amerika gitu atau nggak ke Australia, ya kemungkinan kita bakal bukan kemungkinan, kita bakal belajar hukum yang ada di sana gitu. Terus gimana caranya mau kerja di Indonesia, sedangkan kita nggak tahu apa-apa soal hukum Indonesia. Jadi kalau S1 itu wajib di Indonesia. Nah, kecuali kalau S2 itu di luar negeri. Dan itu pun tergantung mau ambil jurusan apa gitu. Kalau misalkan mau jadi notaris, ya S2-nya harus di Indonesia. Kan mau jadi notarisnya di Indonesia juga gitu. Nah, ada hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum internasional. Jadi ini mata kuliah yang ada di Fakultas Hukum. Nggak semua sih, ini hanya beberapa aja gambarannya. Makanya seperti yang aku bilang, sekalipun kita ambil jurusan misalkan hukum internasional, hukum tata negara, atau hukum perdata gitu, tetap sebenarnya kita bakal belajar itu di semester awal rata-rata. Ini mata kuliah muncul di semester awal, tapi nanti pas di semester tertentu kita punya kesempatan untuk pilih kita mau belajar lebih mendetail lagi gitu. Ada nggak sih hubungannya dengan pekerjaan nanti? Oh ada, jelas gitu. Salah satu contohnya nih, kalau misalnya mau jadi diplomat atau kerja di Kementerian Luar Negeri, yaitu kita belajar di kita belajar di hukum internasional. Loh, tapi kalau misalkan nih ada pertanyaan yang sering, aku udah telanjur ngambil jurusan hukum pidana gitu. Tapi nanti kalau udah lulus kuliah, aku mau kerja di Kementerian Luar Negeri. Bisa nggak? Bisa, kenapa enggak gitu. Karena ketika nanti udah lulus gitu, tetap disebut sarjana hukum, bukan sarjana hukum internasional atau sarjana hukum pidana gitu. Jadi menurutku itu sih sisi asiknya dari hukum. Terus next. Nah, apa sih yang harus dilakuin supaya semakin tajam di bidang hukum nih? Apa aja sih yang harus dilakukan? Nah, ini menurutku sih berdasarkan pengalamanku dan apa yang kulihat di kampus. Yang pertama adalah ikut kegiatan organisasi di kampus itu cukup membantu, tapi tentunya yang bermanfaat karena terus terang aja nggak semua organisasi di kampus itu positif gitu, karena ada juga yang nggak bermanfaat, ada juga yang jujur nggak positif dan nggak bermanfaat. Aku percaya sih pasti teman-teman bisa bedain gitu. Cari kegiatan organisasi yang bermanfaat di kampus karena itu bakal melatih kita untuk bersosialisasi dengan lebih baik. Bukan berarti harus semua kegiatan organisasi itu diikuti. Contoh nih ya, aku punya pengalaman temen dia memang mau jadi lawyer gitu, atau dia mau jadi jaksa atau hakim dan dia ambil jurusan dia ambil klub debat gitu. Jadi dia aktif di klub debat dan itu cukup berguna karena rata-rata teman-temanku yang dia ikut di klub debat itu kerja jadi pengacara, jadi lawyer ya, karena dilatih untuk bicara. Jadi mereka memang waktu masuk klub debat itu berbulan-bulan belajar tanding dengan universitas-universitas lain
dan itu apa yang mereka pelajari di klub itu cukup berguna gitu. Dan nggak hanya soal ilmunya, tapi network juga. Karena setahu aku kalau kampus-kampus ya mengirimkan perwakilan untuk klub debat, apalagi dulu ya sebelum pandemik gitu kan, mereka kirim ke Jakarta gitu. Mereka bakal ketemu dengan orang-orang yang ahli di bidang hukum, karena kan jurinya pasti orang-orang di bidang hukum ya, nggak mungkin gitu kan dari bidang lain gitu. Atau mereka akan ketemu dosen-dosen yang cukup populer gitu. Jadi ya itu cukup baik sih untuk membangun network juga, apalagi kalau yang menjadi lawyer. Terus ikut seminar-seminar dengan topik hukum. Biasanya ada. Seharusnya di setiap kampus bakal ada. Entah itu dari kementerian atau dari organisasi pemerintah atau non pemerintah yang bergerak di bidang hukum, mereka bisa menawarkan ke kampus-kampus. Contoh kayak dulu dari Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Dalam Negeri itu pernah datang ke kampusku untuk ngebahas topik-topik yang cukup hangat, dan biasanya karena hukum ini kan ngatur kehidupan orang ya. Jadi yang dibahas itu selalu apa yang terjadi sekarang, bukan yang kemarin-kemarin gitu. Nah, biasanya mereka bakal bahas gitu isu-isu yang cukup panas, itu isu-isu yang memang lagi dibedah gitu, dan biasanya pembicaraan juga orang-orang yang memang cukup berkelas gitu seharusnya ya, dan orang yang at least sudah ahli di bidang itu gitu. Kan nggak mungkin juga ya berani buat seminar bukan orang yang ahli di bidang itu gitu. Jadi teman-teman kalau nanti kuliah, usahain sebisa mungkin ikut seminar gitu. Dengerin apa yang ada di seminar. Setidaknya tahu nih ternyata misalkan nih ada seminar yang diadakan beberapa lawyer gitu. Tahu nih ternyata jadi lawyer tuh prakteknya gini gitu. Prakteknya gini. Terus magang. Nah, aku sangat menyarankan buat teman-teman yang masuk ke Fakultas Hukum nanti ketika masa kuliah untuk ikut magang. Teman-teman ikut magang, usahain bisa ikut magang. Kenapa? Karena sangat bermanfaat. Sekalipun mungkin banyak yang bilang kalau ikut magang aku nggak, nanti aku takutnya disuruh-suruh gitu. Aku takutnya nanti cuman jadi apa ya katanya, aku cuma disuruh fotokopi. It's okay gitu, tapi pasti ada yang bisa kita dapetin sesuatu. Ya wajar sih, kan kita junior ya, kita kan masih kuliah, nggak mungkin gitu kita magang di kantor lawyer atau kantor pengacara terus kita yang pegang kasus gitu. Kita juga pasti belum bisa, karena kita belum cukup gitu, belum cukup kapasitasnya, dan nggak ada izin juga gitu. Jadi ya wajar gitu kalau kita mungkin ketika magang cuman kesannya buntut-buntutin gitu ya, misalnya ikut-ikut si atasan kita atau mungkin senior kita yang ada di kantor itu gitu. Tapi it's okay, setidaknya kita pasti ngelihat secara real, ini loh kehidupan di kantor, kehidupan jadi lawyer tuh kayak gini loh gitu. Atau dimanapun. Jadi kalau misalnya memang masuk fakultas hukum, usahain gitu untuk magang, dan magangnya di kalau misalnya mau jadi lawyer di kantor hukum, kalau mau jadi notaris bisa di kantor notaris, atau kalau memang belum tahu mau jadi apa, ya cari kantor-kantor yang memang ada di bidang hukum, atau enggak ke pemerintahan. Setahu kalau Kementerian Luar Negeri itu buka magang untuk mahasiswa sekitar 6 bulan. Jadi temanku kemarin ke Jakarta juga gitu, dan ada juga di kantor lawyer kita pernah diminta sama dosen-dosen untuk datang ke kantor lawyer. Ya at least kita ngelihat bahwa kehidupan lawyer tuh kayak gini gitu. Jadi usahain magang gitu, supaya jangan kuliah-kuliah aja. Terus yang keempat bahasa Inggris sih, dan satu lagi kalau misalnya mau berkarir di dunia hukum internasional, tambahan bahasa asing itu bahasa Prancis gitu. Kenapa? Karena kalau hukum internasional ini sangat erat kaitannya dengan PBB. Nggak mungkin enggak, karena sepanjang ikut hukum internasional bakal sering bahas PBB, dan biasanya kalau kita mau kerja di PBB atau kita kerja di organisasi-organisasi di bawah PBB, misalkan kayak WHO gitu, UNICEF gitu. Aku pernah beberapa kali melamar, mereka minta gitu, bisa nggak bahasa Perancis atau bahasa Inggris gitu. Terus next, nah berapa lama sih kuliahnya? Kuliahnya itu 3,5 tahun sampai dengan 4 tahun. Tapi standarnya untuk fakultas hukum itu 4 tahun. Jadi usahain kalau bisa lulusnya 4 tahun. Gitu. Next. Nah, kalau peluang karir di bidang hukum itu besar banget. Jadi pasti akan ada pekerjaan, pasti akan ada lapangan kerja yang selalu membutuhkan
bidang hukum. Hampir semua perusahaan, apalagi perusahaan besar, dan semua pemerintahan, apalagi pemerintahan ya, di bidang apapun, kementerian apapun, bahkan di pemerintah-pemerintah daerah, di kota manapun, bahkan sampai ke daerah-daerah pelosok, itu pasti butuh lulusan hukum. Nah, yang paling terkenal itu jadi jaksa dan hakim kalau bekerja dengan negara. Yang kedua, BUMN. BUMN itu Badan Usaha Milik Negara, perusahaan dan kementerian. Jadi kalau jaksa, hakim, BUMN dan kementerian kita kerja sama negara. Kalau jaksa dan hakim itu ikut yang namanya CPNS. CPNS itu proses untuk kita jadi pegawai negeri sipil, karena kalau jadi jaksa dan hakim itu kan jadi pegawai negeri sipil ya. Dan ini untuk kita mengikuti tesnya, teman-teman perlu update kapan sih tesnya gitu. Jadi kalau teman-teman udah mau lulus gitu ya, udah mau lulus nih atau udah lulus, update lah sering-sering kapan buka CPNS. Kalau ditanya kapan aja bukanya, jujur aku juga nggak tahu kenapa. Tergantung pemerintahnya gitu. Jadi bisa dulu 2 tahun sekali, bisa setahun sekali. Dan prosesnya cukup panjang. Prosesnya cukup panjang. Kalaupun kita masuk nanti jadi jaksa dan hakim, udah lulus nih, kita nggak langsung kerja. Nanti ada proses pelatihannya lagi, baru nanti sah jadi jaksa dan hakim. Jadi memang cukup panjang, karena pekerjaannya juga cukup besar ya. Jaksa itu kan menuntut terdakwa, hakim ini kan menentukan gitu. Walaupun menentukan berdasarkan undang-undang yang ada, tapi dia menentukan vonisnya. Dan yang kedua BUMN dan kementerian. Kalau BUMN ini seperti BPJS, Pertamina, PLN, ini yang paling terkenal. Tapi sebenarnya lebih banyak dari ini. Lebih banyak lagi kalau mau ditanya, hampir semua bidang itu ada gitu ya. Terus yang kedua, next, menjadi lawyer. Nah, ini paling terkenal, jadi pengacara. Itu mengikuti pelatihan advokat dari Peradi, yaitu PKPA. Ini proses untuk jadi advokat, bukan S2 ya guys. Jadi ini semacam kursus sih sebenarnya bahasanya ya. Jadi kita kayak belajar lagi tentunya dari advokat-advokat yang lebih senior, yang sudah jam terbangnya tinggi gitu. Terus nanti setelah itu ada tesnya juga gitu. Jadi di dalam belajar, terus itu kalau nggak salah ya, biayanya rentang dari 5 sampai 8 juta, hanya beberapa bulan, nggak sampai setahun, tapi ada tesnya. Terus yang kedua kita magang dulu. Kalau nggak salah 2 tahun sih, tapi mungkin nanti update terbaru di zamannya kalian juga gitu. Ada magang di kantor pengacara orang lain. Dan yang ketiga, kalau udah selesai tes gitu, udah dapet izinnya, udah oke gitu semua, bisa bekerja di kantor pengacara orang lain atau buka kantor sendiri. Nah, jadi banyak yang berpikir bahwa jadi lulusan hukum itu nggak bisa jadi entrepreneur. Bisa. Just, jadi pengacara itu, buka kantor pengacara itu, sudah kita jadi entrepreneur. Tapi menawarkan jasa. Gitu. Jadi kalau ada orang-orang punya case hukum nih gitu kan, datang, aku butuh pengacara, terus dia bayar kita. Nah, itulah lawyer yang buka kantor sendiri gitu. Kalian pasti tahu ya, Hotman Paris yang paling terkenal di tamatan Unpar. Nah, itulah salah satu lawyer yang kata orang sih paling sukses. Sebenarnya banyak lagi yang lebih sukses, tapi yang cukup terkenal itu dia gitu. Dan ada banyak orang-orang yang datang ke dia. Nah, next. Jadi notaris. Nah, ini jadi notaris. Kalau jadi notaris ini kita harus ambil S2. Harus ambil S2 dengan jurusan kenotariatan. Dulu ini pas zaman berapa tahun yang lalu gitu, ini nggak S2, tapi sekarang udah dibuat kalau kenotariatan itu S2 gitu. Terus kita seperti biasa magang lagi di kantor notaris orang lain, terus melewati beberapa tahapan. Kalau aku mau bahas itu panjang banget gitu ya, nggak panjang banget sih, cukup panjang gitu. Dan ada ikut tesnya lagi, baru dilantik jadi notaris. Nah sama, notaris ini kayak lawyer, dia buka kantor sendiri, terus ya nanti kalau ada orang yang mau datang, terus bayar jasa kita dan segala macam. Jadi sebenarnya notaris tuh kayak entrepreneur gitu. Jadi kamu bisa jadi atasan, sama kayak lawyer bisa jadi atasan. Gitu. Dan kayak lawyer contohnya tadi, kalau misalnya kita buka kantor lawyer, kita jadi atasan dan kita bisa rekrut beberapa orang untuk jadi pengacara juga di tempat kita. Jadi kayak itu juniornya, jadi advokat juniornya gitu sih. Tapi tentunya itu butuh waktu beberapa tahun untuk kita kerja dulu sama orang lain supaya kita juga punya pengalaman yang cukup gitu. Nah, kalau jadi sarjana hukum di swasta bisa nggak? Bisa banget gitu. Kenapa enggak? Kenapa? Karena setiap perusahaan itu pasti memiliki departemen legal. Nggak mungkin enggak. Perusahaan-perusahaan besar.
perusahaan orang tua grup, Unilever, itu semua pasti butuh yang namanya di bagian legal, di bagian hukumnya gitu. Nah, jadi nggak perlu khawatir sih berpikir apakah kalau kita lulusan hukum kekurangan pekerjaan gitu. Ya tentu aja gitu ada. Terus sarjana hukum itu juga bisa menempati posisi HRD, walaupun jujur ini bersaing sih dengan jurusan lain gitu. Tapi tergantung dengan perusahaan masing-masing. Ada perusahaan yang memang dia kepengen HRD-nya itu tamatan S1 psikolog gitu. Tapi ada yang diterima juga S1 hukum. Nah, tapi di bagian hukum itu bisa masuk juga ke HRD juga. HRD itu bagian sumber daya manusia di perusahaannya. Gitu. Next. Nah, ini ada rekomendasi perkuliahan. Tapi nggak aku bilang ini yang terbaik ya. Tergantung teman-teman juga mau pilih yang mana. Tapi kalau teman-teman pengen tahu universitas negeri itu yang ada fakultas hukumnya mana aja sih? Semua ada sih. Tapi ini salah satunya USU, UI, UGM, dan UNPAD gitu. Dan kalau swasta ada UPH dan UNPAR, Universitas Parayangan. Walaupun kalau kita ke setiap kota pasti itu ada fakultas hukumnya gitu. Oke, next. Ya, ada pertanyaan nggak? Dan oh ya, satu lagi nih sebagai penutup buat teman-teman yang hari ini mungkin lagi bingung mau ambil jurusan hukum apa, mau ambil jurusan apa gitu. It's okay, ambil waktu, bisa pikirkan atau pertimbangan ambil jurusan apa. Dan aku cuma mau bilang sih ke teman-teman bahwa untuk kita menemukan apa yang menjadi calling dan potensi kita itu sebuah perjalanan. Jadi kalau seandainya kan kita nggak tahu ya perjalanan ke depan, gitu. Teman-teman udah kuliah, ternyata nanti lulus kuliah itu berbeda dengan apa yang direncanakan di awal. It's okay gitu. Menemukan potensi dan calling itu sebuah perjalanan. Timeline kita dengan orang-orang itu berbeda-beda. Gitu. Ada orang yang mungkin langsung kuliah, ada yang mungkin nunggu 1 tahun. Jadi beda-beda. Kita nggak perlu compare satu orang dengan orang lain juga gitu. Mungkin ada yang baru menemukan passionnya di umur sekian gitu. Ada yang mungkin bertahun-tahun kuliah jurusan A, ternyata setelah kuliah terus kerja di jurusan A, di bidang A, nanti di tahun berikutnya dia beralih ke profesi lain atau bidang lain. Gak apa-apa. Yang penting nikmati aja perjalanannya. Menemukan calling dan potensi itu sebuah perjalanan. Jadi enjoy aja. Dan gak ada yang pernah sia-sia sih. Dulu aku jurusan SMA aku IPA dan kuliah aku ambil hukum gitu. Kalau ditanya nggak nyambung sama sekali, tapi nggak apa-apa. Itu semua perjalanan sih. Jadi teman-teman nggak serius gitu untuk mempersiapkan kuliahnya, tapi jangan lupa juga bawa santai. Nah itu aja dari aku. Dan ada pertanyaan nggak ya kira-kira? Oke, thank you buat Reta buat penjelasannya yang cukup luar biasa. Jadi kita masuk ke sesi pertanyaannya. Ini dari satu teman namanya Sarah. Kak, kira-kira kalau jurusan hukum itu ada pertukaran studinya nggak? Kalau pertukaran studi ya, ada sih. Tapi kalau keluar negeri itu nggak mungkin. Biasanya kalau dulu di USU ada program, sebenarnya bukan dari USU tapi dari pemerintah, itu pertukarannya karena universitas negeri, jadi ke sama universitas negeri. Kemarin itu programnya baru keluar di junior aku, jadi dia pergi ke Sulawesi selama 1 semester. Dan dari Sulawesi, mahasiswa dari Sulawesi itu pergi ke Medan. Itu aja sih, hanya di dalam negeri. Karena kalau keluar negeri pasti nggak akan nyambung. Gitu-gitu. Oke, buat teman-teman kalau ada pertanyaan juga boleh langsung share ya. Jadi saya juga pengen tanya nih, ngomong soal undang-undang pasal ya. Karena mindsetnya dulu itu kayak mikirnya kalau masuk aja sarjana hukum itu harus harus hafal ya. Tapi setelah dengar dari Reta bilang kayak gak harus dihafal tapi dibaca dan mengerti. Coba boleh dijelasin nggak? Kalau misalkan mungkin ada beberapa kasus kan kita juga harus kayak hafal pasal di pasal berapa gitu mungkin kayak ada undang-undang hukum soal mencuri atau apa nggak tahu lah pokoknya ada kita harus tahu pasal berapa gitu ya berarti kita intinya tuh nggak harus hafal ya, atau mungkin tuh kayak udah jam terbang mungkin ya maksudnya saya pengen tanya itu sih kayak apakah kita benar-benar nggak harus hafal atau itu kayak jam terbang aja gitu kayak nanti lama-lama kita langsung kita pas dengar kita nggak tahu pasal berapa ini hukumnya di undang-undang.
kalau itu learning by doing. Jadi bukan berarti pas kuliah harus hafal nih semua pasal gitu. Enggak, dan enggak akan mungkin gitu. Tapi itu learning by doing. Karena kalau misalkan kita kerja, contoh jadi HRD, nggak semua undang-undang bakal kita bahas. Jadi nggak mungkin kita kerja jadi HRD, terus yang dihafal misalkan undang-undang tentang apa ya, misalnya tentang pembunuhan gitu. Karena nggak berhubungan dengan pekerjaan kita. HRD itu paling kuat dengan undang-undang ketenagakerjaan. Nah, jadi biasanya kalau teman-teman di bidang HRD, dia bakal save undang-undang khusus ketenagakerjaan di komputernya dia, ya kalau dia butuh dia bakal search. Nah, karena bertahun-tahun dia kerjain itu, dia bakal sudah terbiasa. Jadi bukan menghafal gitu. Karena sering banget kalau kita menghafal nih ya, kita menghafal, kita bisa hafal, tapi kita nggak sadar dengan apa yang menjadi apa yang kita hafal. Kita nggak sadar dengan apa yang kita bilang. Beda dengan menganalisa. Kalau menganalisa, mungkin kita awalnya nggak hafal kata per kata gitu, tapi kita ngerti apa yang dimaksud dari isi pasal itu. Jadi nggak usah terbebani sih. Karena dulu ya, pas zaman aku kuliah, itu jarang banget gitu ada anak-anak kuliah apalagi semester awal yang hafal pasal. Paling yang hafal itu pasal-pasal yang lucu-lucu gitu kayak perusahaan nama baik gitu kan. Terus paling gampang tuh pembunuhan yang terencana dan tidak berencana itu paling hafal karena itu umum ya kita lihat di berita. Jadi dan itu pun learning by doing. Karena kita belajar di semester 1 sering dibahas sama dosen, dibahas lagi semester 2 jadi hafal. Jadi kalau sekarang pun aku nonton film atau nonton misalkan cerita ada kasus, ini pembunuhan tak berencana ya. Waduh ini 20 tahun hukumannya, kalau enggak bisa hukuman penjara. Hukuman mati gitu. Nah, karena memang terbiasa gitu. Toh kalau misalkan lawyer-lawyer itu pun bahkan sampai jaksa dan hakim, kita pernah kunjungan ke pengadilan, undang-undang itu bakal tetap ada di meja kerja mereka gitu sih. Jadi nggak perlu takut sih. Itu bakal dengan sendiri terbiasa. Contohnya kita baca Alkitab nih. Yohanes 3 ayat 16. Kan cepet ya kita hafal ya. Kalau misalnya disebutin aja, langsung kita serentak, oh iya, ngikut gitu kan. Kenapa? Udah terbiasa. Dari waktu kita sekolah minggu, terus khotbah di gereja, sampai usia segini gitu. Jadi akhirnya dengan sendiri bakal terhafal gitu sih. Nah, yang penting itu analisa. Kenapa? Karena sering banget misalnya dalam satu case misalkan ya, ini ada satu case gitu. Kan lawyer ini suka cari celah ya. Tapi kalian jangan jadi membela kejahatan ya. Jadi lawyer ini kan suka cari celah nih ya. Ini aku harus bisa memenangkan kasus klienku nih. Gimana caranya ya? Dia bakal mikir nih, pasal apa yang bisa dipakai gitu. Nah, dia bakal cari pasal yang dipakai. Nah, itu pentingnya punya kemampuan menganalisa daripada menghafal. Kalau menghafal belum tentu dia ngerti, tapi kalau menganalisa seketika dia misalkan aku perlu nih cari pasal. Nah, dia bakal buka undang-undang yang dia perlukan atau buka pasal-pasal di pidana gitu, di undang-undang pidana gitu kan. Nah, dia bakal cari mana yang bisa dipakai. Makanya hobi baca ya itu bakal terbiasa sih. Itu sih kira-kira cukup Oh, menggambarkan. oke, Atau nggak, sama-sama. teman-teman boleh nonton film sih. Nonton film di Netflix kan ada ya yang temanya tentang tentang hukum ya gitu ya. Ada yang Korea, ada yang Western, itu cukup menggambarkan sih. Jadi bisa kayak gini ya kira-kira jadi lawyer. Oke, luar biasa ya jawabannya. Nih ada lagi, Reta, pertanyaan dari Vincent. Apakah kalau belajar hukum setelah lulus, apakah pekerjaannya kalau tidak hukum ada nggak? Pekerjaan yang tidak menyangkut hukum mungkin yang dia tanya. Ada nggak pekerjaan yang demikian? Ini sebenarnya pertanyaan sejuta, bukan hanya dari Fakultas Hukum, dari semua fakultas ya. Biasanya salah satu struggle untuk orang-orang yang sudah kuliah adalah misalnya udah kuliah beberapa semester terakhir dia menemukan kayaknya aku kerjanya nggak di bidang hukum deh, atau aku nggak di bidang apa yang aku pelajari dalam kuliah, atau mungkin setelah lulus kuliah di luar ekspektasi dia gitu. Ternyata aku pekerjaannya nggak sesuai dengan jurusanku gitu. Kalau ditanya ada atau enggak, ya ada gitu. Bisa-bisa aja. Kenapa enggak? Apalagi zaman sekarang sudah banyak berkembang ya, gitu. Jadi ada banyak orang yang lulusannya misalkan dia kuliah hukum, tapi kerjanya misalnya di bagian administrasi, ya bisa-bisa aja gitu. Nanti impossible, kecuali gitu misalnya kamu kuliah hukum tapi kerjanya jadi dokter, itu nggak mungkin gitu kan. Kan secara logika juga nggak mungkin. Atau nggak kamu kuliah jurusan akuntansi, tapi mau kerjanya jadi lawyer, itu nggak mungkin. Karena mungkin ini juga pesan buat beberapa temen yang akan kuliah nanti, ada beberapa skill yang bisa kita pelajari tanpa kuliah. Bukan berarti nggak penting kuliah, penting gitu.
Tapi realitanya itu, ada beberapa skill yang memang tidak kita pelajari di bangku kuliah. Salah satu contohnya pengalaman pribadiku, aku lulusan hukum, tapi hari ini selain kerja di perusahaan swasta, aku merintis bisnis justru di bidang seni gitu. Loh kan kayak nggak nyambung ya. Tapi bisa berjalan karena skill-skill yang aku butuhkan di bidang seni itu aku pelajari secara otodidak melalui ya sekarang kan apa sih yang nggak bisa dipelajari di YouTube gitu. Semua bisa dipelajari dari YouTube atau dari workshop-workshop yang bertebaran. Apalagi sekarang zaman pandemi. Jadi bisa banget gitu. Makanya aku bilang menemukan sebuah calling dan potensi itu adalah sebuah perjalanan gitu. Jadi nggak apa ya, mungkin banyak orang termasuk aku dulu juga pernah berada di posisi ini. Ketika aku SMA, aku harus nih di jurusan yang paling tepat gitu kan. Oke, mungkin di awal kita yakin gitu, tapi mungkin suatu hari nanti oh, ternyata aku menemukan potensiku atau callingku tidak sesuai dengan apa yang aku pelajari di bangku kuliahku, ya nggak apa-apa. Itu sebuah perjalanan. Jadi kita nikmati aja gitu. Kita nikmati aja. Dan teman-teman juga nggak usah gelisah gitu, karena aku menemukan juga dan juga mengalami gitu. Mungkin waktu kita SMA kita gelisah ya, mungkin Diki juga pernah ngalamin, aduh ambil jurusan apa ya, nanti aku jadi apa ya gitu. It's okay, nikmati aja, doakan, pertimbangan dengan baik, belajar, itu kan udah kita berikan yang terbaik. Jadi kalau udah ambil keputusan ini, udah itu yang terbaik, jalani aja. Nggak usah pikirin ke depannya gimana ya nanti kalau aku kuliahnya kerjanya nggak sesuai dengan kuliahku gitu. Bukannya nggak boleh terlalu berpikir panjang itu baik, tapi ada porsinya gitu. Jadi nikmatin aja. Serius penting, tapi santai juga atau menikmati itu penting juga gitu sih. Oke, ada yang lain? Oke, mantap-mantap. Ini ada lagi dari Claudia, ada 2 pertanyaannya. Suka dukanya mungkin masuk jurusan hukumnya, terus kemampuan, and then kalau diplomat itu ada kaitannya nggak dengan jurusan ini? Itu pertanyaannya. Oh, oke. Suka dukanya ya. Suka dukanya sih kalau kuliah hukum itu setiap fakultas itu pasti ada suka dukanya ya. Tapi kalau sukanya sih nggak tahu ya, karena aku suka menganalisa, jadi aku suka-suka aja. Karena aku suka baca-baca ya aku jadi suka-suka aja. Itu sukanya sih menurutku. Terus menurutku sih secara pribadi fakultas hukum itu bukan ilmu yang terlalu sulit gitu. Terus ilmu yang mengikuti zaman gitu. Jadi kalau hari ini kita tahu ya, sekarang perdagangan tuh bisa via online gitu. Semua bisa via online. Nah, jadi hukum harus masuk ke sana. Jadi kemana dunia berada, hukum harus berada di sana. Jadi kalau misalnya hari ini sekarang kita tahu juga banyak misalkan entertainment secara di media sosial. Kalian tahu ya kalau di TikTok, di platform TikTok atau Instagram, itu ada potongan-potongan film yang keluar. Nah, itu banyak orang-orang entertainment atau sutradara itu protes gitu. Jadi, kok bisa sih film-film diupload, potongan-potongan film itu diupload di Instagram atau di TikTok? Kenapa? Karena itu udah pembajakan. Jadi bisa sampai kalian pernah lihat ya pasti ya, 8 part gitu, 8 episode gitu. Nah, itu kalau di secara mata hukum itu pembajakan. Karena secara nggak langsung kita bisa nonton satu film dari platform itu, misalnya dari TikTok atau Instagram. Nah, hukum harus bergerak ke sana. Hukum harus menindaklanjuti. Biasanya ya pasti nanti orang-orang di entertainment ini akan protes gitu kan. Ini gimana nih hukum Indonesia? Nah, pokoknya semua area di negara ini ujung-ujungnya protesnya ke orang hukum gitu. Termasuk juga misalkan bahas apa lagi ya, misalkan lagi yang isu-isu terkenal rusakan nama baik, oh ini undang-undang ITE gitu kan, pembulian di Instagram, atau enggak teman-teman tahu kasus yang terbaru salah satu lembaga negara hari ini yang sedang kena kasus pelecehan seksual ya. Nah, terus si pelakunya melaporkan balik si korbannya gitu kan. Dia perusakan nama baik nih, masukin nama aku di Instagram. Nah, itu masuk lagi. Jadi kayak sebenarnya hukum itu kelihatannya ilmu paling tua, tapi ya selalu berperan di semua aspek gitu, aspek kehidupan. Nah, dukanya kalau di kami itu ada yang namanya praktek. Dibilang duka, ada sisi dukanya, tapi ada sisi sukanya. Jadi ada yang namanya klinis hukum. Dulu itu klinis hukum adalah praktek, jadi intinya ya sederhananya, praktek pengadilan gitu. Itu lucu sih, kita tuh jadi lawyer, jadi jaksa, jadi hakim. Jadi waktu aku di USU, kita punya gedung
khusus untuk pengadilannya, dan itu dibentuk kayak pengadilannya, kayak replikanya, bener-bener kursinya gitu, ada kursi hakimnya, kursi lawyernya, bajunya pun ada. Jadi kita bakal peranin nih, misalnya aku jadi hakim, aku jadi pengacara gitu, dan ada dosen yang menguji, dan teman-teman kita nanti yang nggak ikut praktek itu bakal nonton gitu, dan itu capek sih gitu, karena kita harus ke pengadilan negeri beli perkara. Jadi perkara yang kita pakai buat praktek itu real. Dan ketika kita praktekin, itu tuh nggak sih, lembar berkas perkara itu setebel ini, dan kita harus ketik ulang dari awal sampai akhir dan diganti namanya. Jadi satu kelompok nih, misalkan dalam kasus perkara itu 8 orang atau 9 orang, ya kita buat kelompok loh 9 gitu, kita buat 9 orang, jadi teman-teman kita diskusi siapa yang jadi hakim, siapa yang jadi lawyer. Nah paling seru nih, tiba-tiba kalau misalnya ini mau praktek, dosennya tiba-tiba bilang, tukerlah, jangan kamu terus yang jadi hakim, karena satu perkara itu nggak satu kali praktek, karena kan pengadilan itu nggak langsung ya, satu kali praktek atau satu kali pengadilan itu selesai semua gitu, kan ada yang namanya pembacaan pembelaan bla 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 gitu, ada saksi lagi yang ada lagi orang yang memberi kesaksian gitu. Jadi misalkan ada 9 kali pengadilan gitu, 9 kali praktek lah jadinya. Nah nanti bisa di praktek ketiga atau keempat, yang biasanya nih aku jadi hakim, terus tiba-tiba dosen bilang, tukerlah kamu jadi lawyer gitu. Jadi mau nggak mau kita harus ngerti semua peran di dalam perkara itu gitu. Jadi harus ngerti, dan itu butuh kerjasama banget sih. Itu seru sih menurutku, karena di situ kita belajar. Dan di situ juga kita juga bakal kunjungan ke pengadilan negeri. Karena kan kita pengen lihat sih sebenarnya prakteknya gimana sih gitu. Masuknya, dan itu ada aturannya. Masuk lawyernya, hakimnya, ya ketika si hakimnya masuk harus berdiri pesertanya. Ada yang jadi, aku lupa, sorry namanya siapa, yang mengumumkan majelis hakim masuk, dan kita harus berdiri gitu. Dan kita benar-benar praktekin, dan itu cukup seru gitu menurutku ya. Itu cukup seru, kita bakal belajar bareng, dan seru juga waktu datang ke pengadilan negeri, kita bakal lihat, oh ini realnya loh, ternyata ini real dunia hukum tuh seperti ini, seseram ini dan sekejam ini, kita bakal lihat. Ya pasti kalau kasus kayak pemerkosaan kita nggak bisa datang ya, karena itu tertutup, tapi kayak kasus pencurian kita bakal lihat, kita masuk duduk di dalam, itu loh terdakwanya masuk gitu, dan itu cukup seru sih. Ya dukanya namanya juga kuliah ya, kita kan udah lebih dewasa, pasti kapasitasnya diperlebar, ya pasti dukanya capek gitu. Itu sih. Oh ya tadi diplomat ya. Kalau diplomat jelas itu ada hubungannya dengan jurusan hukum. Karena Kementerian Luar Negeri itu CPNS, karena kalau kita menjadi diplomat, kita itu harus mengikuti CPNS. Jadi kita ikutin tes untuk masuk ke Kementerian Luar Negeri. Dan itu memang iya, dia meminta S1 hukum. Dan itu aku baca ya, itu ada penempatannya langsung di daerah Eropa, daerah misalkan Asia, daerah mana gitu. Jadi kalau emang benar-benar teman-teman pengen jadi diplomat, itu persiapin dari jangan pas lulus kuliah. Jadi pas dari pertengahan kuliah, kalau bisa disiapin. Karena jujur, Kementerian Luar Negeri itu cukup ketat prosesnya. Bahkan isunya sih, di antara semua kementerian itu yang paling susah masuknya itu Kementerian Luar Negeri, karena tuntutan bahasa Inggrisnya dan isu-isu internasional harus tahu gitu. Itu sih kira-kira. Wah, oke, luar biasa, sangat luar biasa penjelasannya. Dan kita bakal sudahi pertanyaannya hari ini, dan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi akan dibantu oleh panitia ya. Dan sekali lagi yuk kita mau sama-sama say thank you buat Reta, buat penjelasannya sangat detail banget. Kita harus pandai analisa. Wah, luar biasa sih sarjana hukum. Thank you ya buat Reta. Kita boleh chat atau kasih emoticon. Thank you buat Reta. And then selanjutnya, sebelum kita tutup, seperti luar biasa kita mau sesi foto. Jadi saya persilakan buat Natalia, boleh dong bantu kita untuk foto. Oke, thank you Kak Reta, Kodiki. Teman-teman boleh di open cam dulu ya. Ini mau open cam live pula. Lucu. Ayo semua, kita open cam. Ada Claudia, Jasmine, Cheryl. Hai Cheryl, Sarah. Oke. Mulai buka semuanya nih, Sarah, Claudia, Jasmine. Oke. Cheryl. Oke, aku take ya. 1, 2, 3, say cheese.
Oke, Udah ya? Oke, udah. thank you Natalia. Dan saya mau ingatkan kembali ke setiap kalian semua, jangan lupa join pas nanti hari Minggu. Dan ingat ya, di print soal yang sudah dibagikan dan bawa pen dan penggaris. Oke, nanti kita sama-sama bahas di hari Minggu. So, sebelum kita akhiri hari ini, kita pengen doa tutup dulu yuk. Yuk, semuanya kita satukan hati, kita sama-sama berdoa. Tuhan, thank you buat hari ini kami belajar soal jurusan sarjana hukum ya Tuhan. Kami mengerti ya Tuhan dan mendapatkan banyak informasi yang ada ya Tuhan. Biarkan kami bisa mendengar dan kami bisa menerimanya dengan baik sehingga kami bisa memilih yang terbaik jurusan yang mana yang kamu pengen kami pilih ya Tuhan. Dan kami tahu juga Tuhan itu berdasarkan tuntunan dan panggilanmu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih buat Reta juga yang telah menyampaikan informasi-informasi yang ada ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan kami say thank you buat Engkau pribadi ya Tuhan. Yang selalu memberikan kami kekuatan ya Tuhan. Sehingga kemanapun kami pergi dan apapun yang kami putuskan ya Tuhan ke depannya untuk jurusan kami. Kami tahu ya Tuhan Engkau yang pegang kendali segala sesuatu ya Tuhan. Berkati setiap pribadi, lepas pribadi yang ada di tempat ini. Kalau mungkin sebentar lagi kami mau tutup, kami mau istirahat atau melanjutkan aktivitas kami yang lainnya. Engkau berkati dan urapi kami segala sesuatu yang ada ya Tuhan. Thank you. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap berdoa sama-sama katakan amin. Oke, sampai jumpa semuanya teman-teman. God bless. Thank you ya yang sudah join.